Oke, di video berikutnya ini kita akan membahas mengenai tipografi atau nanti yang berkaitan dengan tampilan teks ya pada desain UI aplikasi Android. Oke, biasanya untuk mengatur ukuran teks ya kita menggunakan Scale Independent Pixel atau SP. Biasanya di layout XML kita tetapkan misalnya text size berapa SP begitu. Oke, terus nanti teks ini bisa di scaling ya, jadi bisa diperbesar, diperkecil. Kadang ada pengaturan di sistem operasinya ya. Kita akan melihat bagaimana kalau di aplikasi kita juga bisa menggunakan beberapa ukuran ya selain pakai scale independent pixel tadi. Kita akan menggunakan scaling ya. Nah, di sini misalnya menggunakan kategori, ada teks biasa, ada headline dan sebagainya ya. Tapi kita lihat yang biasanya dipakai ya ini adalah text appearance ya, ini adalah sebuah style yang bisa kita gunakan. Nah, text appearance ini ada beberapa. Yang pertama typeface, ini untuk mengatur jenis font. Kemudian ada weight, nanti seberapa besar ya, ini mirip-mirip seperti ukuran ya atau text size. Kemudian kita bisa mengatur apakah teksnya dikapitalisasi, jadi nanti semuanya dalam huruf besar. Kemudian mengatur spasi atau jarak antar huruf. Oke, kita coba beberapa ya di sini. Kita masih pakai activity main XML tadi ya. Ya, misalnya di atas ini ada tulisan aplikasi Android. Kita akan menggunakan text appearance ya. Coba kita gunakan ya. Oke, yang di sini. Nah, ada Android.2 text appearance. Terus di sini ya kita mau pakai contohnya pakai scaling tadi apa jenis teksnya pakai headline. Nah, kita pakai add style ya. Add style. Nah, di sini ada text appearance app compat headline. Kalau kita lihat di sini pakai material komponen ya, text appearance material komponen headline 1. Wah, kita pakai di sini, coba lihat hasilnya. Oh, ini jadi besar ya, jadi headline. Kita bisa pakai yang lain, misalnya ini headline 3, ini lebih kecil nanti. Nah, terus yang all caps ini kita coba menjadikan tagnya jadi huruf kapital semua ya. Text all cap. Nah, kita kasih true. Nanti tulisan hello world akan ditulis dalam huruf kapital semua. Nah, ini ya. Hello world. Terus yang lain misalnya ini kita mau ganti jenis fontnya ya, kita pakai font family yang hello world tadi. Coba kita pakai atribut font family di sini. Nah, ada serif, monospace. Nah, kita pakai yang monospace misalnya. Tidak terlalu berbeda ya ini monospace. Oh, maaf, saya salah. Monospace untuk hello world ya ini. Nah, kalau aplikasi Android seperti ini tadi saya memasukkan
monospace-nya di aplikasi Android ya. Coba kita tambahkan monospace. Jadi seperti ini. Kalau monospace ini ya apa yang font untuk coding, lebar huruf itu sama ya. Jaraknya ya seperti itu ya, lebarnya sama kalau pakai monospace. Oke, yang lain bisa dicoba ya. Oke, itu text appearance. Nah, kita juga bisa melakukan customisasi. Kita bikin style ya. Jadi nanti supaya tampilan teks itu konsisten ya, mirip ya. Kita nanti misalnya membuat style yang dia ini ya, tekstilnya normal, kemudian tidak semuanya kapital, text size-nya 64, letter spacing-nya 0 ya. Kita jadikan satu ke dalam sebuah style, bisa kita reuse di banyak layout nanti. Nah, ini contoh penggunaan stylenya. Kalau kita mau tadi ya menjadikan satu style ya dari berbagai atribut untuk mengatur tampilan teks tadi. Selanjutnya ya, ini mengenai material design. Nah, material design ini semacam panduan untuk melakukan ini ya, atau istilahnya ini standarisasi tampilan atau styling atau tema aplikasi Android ya, kita lihat. Nah, ini penjelasan lebih resminya. Ini mencakup guideline, panduan ya, kemudian komponen-komponen dan tools ya untuk melakukan best practice UI design pada aplikasi Android. Tapi sebenarnya sekarang material design bisa juga dipakai di aplikasi yang lain ya, misalnya aplikasi web, ada framework untuk menggunakan material ini. Nah, kita lihat di sini yang pertama komponen ya. Kalau di aplikasi Android kita mengenal ada app bar ya, ini bagian atas ada judul halaman atau judul screen, kemudian bawah kadang ada namanya snack bar ya, kemudian ada tombol yang ini ngambang, jadi walaupun screennya kita scroll, tombolnya posisinya tetap di situ terus. Ini namanya floating action button. Kemudian misalnya ini untuk tombol ya, ini dia tampilan atau penampakannya ya seperti itu standarnya. Terus enable ini untuk switch ya kalau nggak salah. Ini semacam info saja sih. Kalau kita klik X-nya nanti hilang begitu ya. Ini saya kurang tahu nama komponennya apa. Terus kemudian ada color tool. Ini warna-warna yang bisa dipadu-padankan ya, ini bisa kita pilih untuk merancang ini suatu layout halaman ya. Misalnya untuk app bar-nya yang bagian atas kita kasih warna apa, kita bisa milih yang ada di palet ya di situ. Dan nanti kode warnanya apa. Nah, kode warna ini bisa kita gunakan nanti di layout. Terus ini bisa kita coba untuk mengkombinasikan dengan warna-warna yang lainnya. Jadi nanti ada warna primer, warna sekunder. Nah, biasanya seperti itu ya. Jadi standarnya dalam satu halaman hanya ada beberapa warna ya. Terus bagusnya nanti warnanya ini ya, dia dekat, tidak terlalu berbeda begitu. Baseline material color theme ini. Jadi ada beberapa macam warna yang nanti digunakan pada aplikasi. Ada primary color, primary variant, secondary color, secondary variant.
Terus ada warna untuk background, warna untuk surface, warna error, misalnya pesan error ya, nanti warnanya apa. Nah, lebih seperti itu panduannya. Ini sudah diatur ya, jadi warna-warna berbeda nanti penggunaannya untuk apa. Material komponen for Android library. Nah, ini kita tambahkan di build.gradle ini. Kalau kita mau menggunakan material komponen ya, widget-widgetnya, kemudian tadi ya color-color untuk membuat layout atau untuk sebuah halaman. Nah, ini tambahkan library material di build.gradle. Kemudian ada material themes. Nah, ini bawaan dari library. Nanti ada theme yang bisa kita gunakan di aplikasi ya. Ada theme material komponen tanpa action bar, material komponen yang like ya, like tanpa action bar, yang like tapi pakai dark action bar. Kemudian ada material komponen dynamic no action bar, dynamic dark action bar. Ini bisa kita pakai ya, ini coba kita lihat. Nah, ini contohnya like mode, dark mode. Kalau kita coba di aplikasi kita ya ini. Ya, kalau aplikasi Android nanti ya ini previewnya seperti ini. Kalau nanti diinstal biasanya ada action bar ya yang atas ini. Nah, misalnya kita nanti pakai tema no action bar, nanti begitu diinstal ya tampilannya sama seperti preview ini ya, tidak ada bar atas seperti standar aplikasi Android. Bar atas biasanya nama aplikasi, kemudian ada garis 3 ya, diklik nanti ada menu, terus kemudian baris sebelah kanan juga ada titik 3, diklik ada menu kayak gitu ya. Yang seperti ini lah, ini app bar ini ya bawaan. Nanti kalau kita pakai tema ini bisa tanpa app bar atau action bar ya. Kita coba misalnya menggunakan material komponen dynamic. Ya, di sini style. Oke, kita lihat contoh penggunaannya dulu ya. Saya akan googling dulu menggunakan dynamic. Oke, kalau kita lihat di themes ya, ini di res value themes. Nah, ketika kita membuat style ya, ini kita sudah menggunakan tadi material komponen ya, theme-nya material themes ya, ini material themes maksud saya. Nah, ini contohnya pakai material komponen dynamic yang dark action bar itu. Nah, ini bisa kita ganti ya. Oke, lanjut saja. Ini sekilas ya penggunaannya di dalam style ya. Nanti ini parent, jadi kayak ini kita inherit ya. Nah, aslinya misalnya ya ini tema dynamic, kemudian beberapa warna nanti kita definisikan sendiri ini. Oke, kita lanjut material komponen ya, ini adalah apa ya, widget-widget yang ada pada aplikasi Android standar yang disediakan oleh material library tadi ya, material design library ada text field, ada button, menu, card, chips, app bar atau action bar, ada floating action button, navigation drawer, button navigation, snack bar, dan yang lain-lain ya ini. Oke, text field. Nah, text field ini kalau di Android edit text field ya itu.
ada yang dua tipe, text field biasa, ada outline text field. Nah, kalau ini bedanya ini ya, ada label kayak penanda nanti ini untuk input apa begitu. Terus kalau kita mulai menginputkan sesuatu ya, nanti tulisan label ini pindah ke atas ya, ini beda tampilan saja ya. Jadi bisa kita gunakan untuk merancang form. Ini namanya text input layout ya, nanti dikombinasikan dengan text input edit text ya. Bedanya kalau yang biasa kita pakainya edit text. Kalau edit text biasanya tanpa label ya. Kalau ini ada tambahan label. Oke, terus lanjut. Nah, kita bisa juga membuat navigasi yang bagian bawah ya. Ini mirip misalnya seperti aplikasi Instagram ya. Bahwa ada beberapa tombol ini ya. Kalau kita klik nanti pindah tab atau pindah halaman. Untuk bottom navigation ini hanya maksimal 5 location ya. Mungkin ya 5 icon itu juga ya. Oke, kalau kita mau pakai bottom navigation, komponennya ini ya. Google Android material bottom navigation view. Terus bottom navigation listener ini untuk logiknya kalau salah satu ikonnya diklik ya. Nah, nanti kita tambahkan kode untuk mengganti halaman ya, mengganti tampilan, jadi pindah halaman intinya. Terus ada snack bar. Snack bar biasanya kayak pop up tadi, dia di bagian bawah munculnya, menampilkan pesan untuk info ke pengguna, kemudian juga tidak lama ya itu. Nah, misalnya kalau kita habis menghapus suatu data, terus nanti notifikasi ke user kalau datanya berhasil dihapus bisa kita tampilkan dalam snack bar. Atau misalnya ini ada info kalau gagal melakukan pengiriman data, kemudian kita kasih opsi user bisa mencoba kembali ya, ini pakai retry. Nah, itu snack bar. Ini contoh kalau mau pakai snack bar, nanti kode snack bar ini. snackbar.make. Kemudian selanjutnya floating action button. Nah, ini tombol yang kayak ngambang begitu ya. Nah, misalnya di sini ada recycler view, bisa di scroll ke atas bawah. Tapi kalau kita scroll nanti tombolnya tidak ikutan naik ya atau turun ya, dia posisinya tetap di situ. Ini floating action button. Terus koordinator layout. Oke, ini semacam jenis layout. Kalau yang lain misalnya ada constraint layout ya. Terus ada linear layout. Ini untuk direkomendasikan digunakan untuk view misalnya pada penggunaan snack bar atau floating action button. Kita nanti pakai koordinator layout. Lihat contohnya. Jadi di sini misalnya ya, floating action button kita masukkan ke koordinator layout. Oke, ya sekilas saja begitu. Terus selanjutnya card ya, ini untuk menampung konten ya, misalnya nanti konten ada teks, ada image, kita gabungkan jadi satu, terus kita bisa bikin beberapa section ya. Ini misalnya dalam satu screen ada berbagai macam informasi, kita kelompokkan ke dalam cards. Kita pakai komponennya material card view. Nah, ini di XML ya. Terus nanti kita bisa memasukkan misalnya ada gambar, ada teks ke dalam material
card view-nya. Oke, tuh nanti kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih.